Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua melalui video pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas 3 konsep dasar, yakni potensial air, potensial osmosis, dan potensial turgor. Ketiga konsep ini sangat mendasar di dalam memahami proses-proses fisiologis khususnya pada tumbuhan. Baik, kita mulai. Kalau Anda masih ingat dalam video sebelumnya bahwa air merupakan komponen terbesar dari berat tubuh organisme. Dan air yang diserap oleh tumbuhan itu harus didistribusi ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, dengan gambar yang Anda lihat ini, itu satu tumbuhan yang begitu tinggi. Bahkan tumbuhan tertinggi di dunia itu kurang lebih 116 meter tingginya. Maka mungkin saudara bertanya bagaimana air yang diserap dari dalam tanah itu kemudian bisa mencapai ketinggian seperti itu. Karena pada sisi lain ada pengaruh gaya gravitasi bumi. Tentu saja bahwa tumbuhan dalam hal ini air punya mekanisme tersendiri di dalam proses pergerakan. Selanjutnya, gambar kedua ini memperlihatkan satu tumbuhan yang sedang mengalami kondisi seperti kekeringan. Ini adalah gambar yang terjadi karena overdosis di dalam proses pemupukan. Tentu saja kita tahu bahwa pemupukan itu dilakukan untuk menyuburkan tanaman. Berarti mineral dan dalam bentuk larut harus masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Tapi pada kondisi overdosis yang terjadi sebaliknya, air dari dalam tumbuhan yang kemudian tersedot keluar. Di lingkungan sekitar kita juga melihat bahwa misalnya areal tambak atau daerah pantai, daerah tambak misalnya, kita tidak pernah melihat ada budidaya tanaman tertentu di situ. Padahal tersedia sangat banyak air. Itu berarti bahwa tidak semua air yang ada di lingkungan perakaran itu dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, dari hal tadi ini nantinya akan bisa dijelaskan melalui konsep potensial air, potensial osmosis, dan potensial turgor. Baik, kalau saudara mengikuti, mencermati sajian video ini, setidaknya Anda sudah bisa menjelaskan konsep potensial air, potensial osmotik, potensial tekanan, dan dua lainnya adalah potensial gravitasi dan potensial matrik.
Selanjutnya, Anda bisa menentukan nilai potensial air dan menjelaskan bagaimana potensial air itu dipengaruhi oleh zat terlarut, tekanan gravitasi, dan potensial magnet. Dan yang ketiga adalah Anda bisa menjelaskan komponen potensial air mana yang dapat dimanipulasi oleh tumbuhan dan menjelaskan bagaimana dia melakukan. Baik, kita mulai. Konsep pertama, yakni apa itu potensial air. Potensial air itu merujuk pada pengertian kemampuan molekul air untuk mengalir, untuk bergerak di dalam satu lingkungan dari satu sel ke sel lainnya, atau dengan kata lain bahwa potensial air itu merupakan ukuran kemampuan air untuk dapat bergerak dalam sebuah sistem. Nah, ukuran potensial air ini itu digunakan satu simbol huruf Yunani psi. Ini psi W dalam beberapa literatur itu cukup ditulis dan psi saja. Atau kalau disingkat itu adalah potensial air PA. Satuan potensial air itu adalah bar atau pascal atau ATM. Oke. Nah, ini gambar di samping ini menunjukkan tentang bagaimana potensial air itu dalam hubungannya dengan pergerakannya. Baik. Satu yang perlu dicatat, diingat betul bahwa semakin besar jumlah molekul air bebas, semakin besar nilai potensial airnya. Semakin banyak molekul H2O bebas, semakin besar nilai potensial airnya. Apa maksudnya potensial air bebas? Air bebas berarti air atau molekul H2O yang tidak mengikat satu partikel lain. Dengan kata lain, tidak ada zat terlarut. Air yang tidak mengikat partikel lain atau tidak ada zat lain selain molekul H2O itu disebut dengan atau dikenal sebagai air murni, yakni air tanpa zat terlarut. Selanjutnya, gambaran ini juga menunjukkan bahwa ini adalah sejumlah molekul air. Di antaranya ada yang mengikat zat terlarut, misalnya glukosa atau NaCl. Nah, dengan mengikat molekul-molekul tersebut, itu berarti bahwa molekul H2O ini tidak dalam posisi bebas. Ia tidak bisa bergerak secara bebas sebagaimana halnya dengan molekul H2O lainnya yang tidak mengikat zat terlarut. Lalu apa pengaruhnya zat terlarut dengan potensial air? Potensial air adalah kemampuan air untuk
bergerak atau berpindah. Nah, grafik ini menggambarkan tentang pengaruh konsentrasi zat larut atau konsentrasi larutan terhadap potensial air. Nah, perhatikan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, itu semakin negatif nilai potensial airnya. Kalau dibuatkan grafik seperti ini. Nah, sebagai satu catatan penting itu diingat bahwa nilai tertinggi dari potensial air itu adalah 0, tidak pernah positif. Jadi nilai PA itu adalah 0 atau negatif. Nilai potensial air tertinggi adalah air murni. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa air murni adalah air yang bebas zat terlarut. Jadi air murni memiliki nilai pH sama dengan 0. Baik, mari kita coba memperhatikan ilustrasi berikut. Ini menggambarkan satu ruang sesungguhnya yang dipisahkan oleh membran semipermeabel. Sebelumnya saudara sudah pelajari membran semipermeabel. Sisi kiri dari ruang ini diisi dengan air murni, air tanpa zat larut. Sementara sisi kanan ini secara visual terdapat 5 molekul zat larut, dalam hal ini adalah glukosa. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa air murni adalah air yang tanpa zat larut dan memiliki pH tertinggi, yakni 0. Sementara ini adalah larutan, ada pelarut air dan zat larut, itu memiliki nilai potensial air negatif. Dalam ilustrasi ini dituliskan -10 kilopascal. Dengan demikian, maka tentu saja bahwa yang memiliki air bebas terbanyak adalah air murni dibandingkan dengan larutan. Dengan demikian, perpindahan air itu dari air murni ke larutan, dari nilai potensial air lebih tinggi ke yang lebih rendah. Peristiwa inilah yang kemudian kita sebut sebagai osmosis. Selanjutnya, Anda perhatikan ini adalah keduanya dalam larutan, berarti ada larut dan zat larut. Yang sebelah kiri ini digambarkan, divisualkan ada zat larut ya, ada 4, sementara di sisi kanan ada 2. Berarti yang sisi kanan ini adalah hipertonik dibandingkan dengan larutan sebelah kanan yang hipotonik. Berarti lebih banyak air bebas pada sisi kanan dibandingkan dengan sisi kiri. Lebih banyak air bebas, berarti nilai potensialnya lebih besar dibandingkan dengan sisi kiri. Nah, di sini disimbolkan -5. Ya, diilustrasikan -5 kPa, dan yang di sini adalah -10 kPa. -5 lebih besar daripada -10. Berarti air ini akan berdifusi
melalui membran semipermeabel dari sisi kanan ke kiri. Difusi air melalui membran semipermeabel disebut dengan osmosis. Selanjutnya, dengan penjelasan yang sama dengan tadi, ini tentang larutan hipotonik dan hipertonik yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Penjelasannya sama dengan yang tadi, bahwa sisi hipotonik itu, larutan hipotonik lebih banyak air bebas, sehingga dia kemudian bergerak dari kiri ke kanan. Gitu. Mari selanjutnya, ini masih terkait dengan potensial air dan transportasinya. Dan ini juga sekaligus mengunci penjelasan yang baru saja disampaikan. Perhatikan dengan seksama, sisi kiri larutannya lebih bersifat hipertonik, ya, hipotonik, sementara di sisi kanan hipertonik, tergambar dari banyaknya zat larut yang terdapat pada masing-masing sisi. Ya, ini zat larut. Nah, di dalam proses ini seperti yang dijelaskan tadi, bahwa pergerakan air itu berlangsung dari sisi hipotonik ke hipertonik. Dengan catatan, ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa sesungguhnya pergerakan air itu dari kedua sisi. Tapi di sini kita bicara tentang pergerakan air bersih, ya, net, bahwa lebih banyak air bergerak dari sisi hipotonik ke sisi hipertonik. Dengan demikian, maka nilai pH larutan hipotonik itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pH larutan hipertonik. Berharap ini bisa betul-betul saudara cermati dengan baik, sebab ini sangat vital di dalam menjelaskan pergerakan air dari luar sel, dalam hal ini adalah tanah sebagai larutan, ke dalam sel, dan dari sel satu dengan sel lainnya. Itu dijelaskan dengan konsep potensial air. Baik. Tumbuhan itu dapat mengontrol pergerakan air dengan memanipulasi masing-masing komponen potensial air. Dalam paparan selanjutnya, komponen potensial air itu yang dimaksud adalah potensial osmotik, potensial turgor atau potensial tekanan, kemudian dalam kasus tertentu potensial gravitasi dan potensial matrik. Itu yang dimasukkan sebagai komponen potensial air. Nah, saudara, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa air berpindah, ya, air bergerak dari daerah atau area yang mempunyai potensial air lebih tinggi ke daerah dengan potensial air lebih rendah. Kalau disederhanakan, air bergerak dari area dengan pH lebih tinggi ke area dengan pH
lebih rendah. PA adalah potensial air. Baik, kita masuk pada konsep kedua, yakni potensial saat terlarut. Potensial saat terlarut ini juga dikenal dengan potensial osmotik, PO. Disimbolkan dengan psi S, solute. Jadi potensial saat terlarut. Sekali lagi psi S. Potensial saat terlarut yang juga disebut potensial osmotik itu bernilai negatif. Saya ulangi, bernilai negatif. Tidak sama dengan potensial air yang memiliki nilai negatif dan nol. Jadi potensial saat terlarut itu nilainya selalu negatif. Dan nilai itu semakin tinggi konsentrasi larutan, ya saya ulangi, semakin tinggi konsentrasi larutan, maka nilai PO-nya itu semakin negatif, ya, semakin negatif atau semakin turun. Nah, jadi ketika konsentrasi saat terlarut itu meningkat, maka potensi saat terlarut itu menurun. Tolong dicatat baik-baik bahwa ketika konsentrasi saat terlarut itu meningkat, maka nilai PO-nya menurun. Jadi seperti ini. Ini nilai PO ini lebih rendah, ya, dibandingkan dengan yang ini. Ini adalah kalimat kunci yang kiranya bisa diingat dan dipahami, yakni konsentrasi larutannya ini meningkat, maka nilai potensial saat terlarutnya atau osmotiknya, PO-nya lebih rendah. Itu konsep kedua. Masih penjelasan mengenai potensial saat terlarut. PO menggambarkan pengaruh saat terlarut terhadap potensial air. Tadi sudah dijelaskan bahwa komponen potensial air itu salah satunya adalah potensial saat terlarut atau PO. Jadi PO menggambarkan pengaruh saat terlarut terhadap potensial air. Air murni sebagaimana dijelaskan tadi, di mana tidak ada saat terlarut, itu memiliki potensial osmotik itu sama dengan 0. Dan gitu. Jadi air murni berarti PA-nya sama dengan PO-nya, maksudnya begitu. Ketika saat terlarut ditambahkan, ya, ini dimana pengaruhnya saat terlarut itu, ketika saat terlarut ditambahkan, jadi seperti ini air murni lalu tambah saat terlarut, energi bebas air akan berkurang. Kenapa? Karena molekul air berinteraksi dengan molekul saat terlarut dan menyebabkan air tidak bebas bergerak. Nah, seperti ini. Ini molekul air sini, 3 diantaranya mengikat saat terlarut, yang menunjukkan bahwa ia tidak bebas untuk bergerak. Dengan demikian, kemampuan air bergerak di sini itu akan berkurang dibandingkan misalnya dengan gambaran yang di atas. Inilah yang dimasukkan tadi, bahwa potensial osmotik
yang menggambarkan jumlah sak terlarut itu mempengaruhi nilai potensial air. Potensial air itu lebih rendah dari nol, lebih kecil dari nol ketika ada sak terlarut. Semakin banyak partikel, maka nilai PO-nya akan semakin negatif. Kiranya itu menjadi pemahaman baik saudara. Oke. Masih tentang potensial sak terlarut. Nah, nilai PO suatu larutan, ya kita sebut selanjutnya PO. Nilai PO potensial osmotik suatu larutan itu dapat diketahui dengan persamaan Van Hoff, di mana PO itu sama dengan I, maaf ini ada I di tengah sudah mah, CIRT. Di literatur lain itu disebutkan sebagai ICIRT. Yang jelas ada 4 aspek yang mempengaruhi nilai potensial osmotik. Apa saja itu? 1, C. Nah, C ini menunjukkan konsentrasi molar, bukan molal. Konsentrasi molar sak terlarut. Jadi banyaknya mol sak terlarut dalam 1 liter larutan, yang disebut dengan molar. Jadi C itu merujuk pada konsentrasi, banyaknya sak terlarut. Oke. Lalu I ini adalah koefisien osmotik. Nah, ini yang perlu dicatat, ingat. Nilai I itu sama dengan 1 untuk molekul yang tidak terdisosiasi sempurna. Ya, yang disebut terdisosiasi sempurna, misalnya molekul NaCl, garam dapur. Kalau terdisosiasi sempurna berarti seluruh unsur penyusun NaCl itu terpisah. Jadi NaCl terdisosiasi menjadi Na plus ditambah dengan Cl minus, tidak ada yang tersisa. Nah, yang terdisosiasi sempurna tadi itu I-nya sama dengan 1. Sedangkan molekul yang molekul yang tidak terdisosiasi sempurna berarti ada sebagian yang terdisosiasi dan ada yang tersisa, maka nilainya tergantung pada derajat disosiasi. Ya, tergantung pada derajat disosiasi. Ini nanti akan diuraikan pada perkuliahan tatap muka tentang besaran nilai I antara yang terdisosiasi dan tidak terdisosiasi sempurna. Baik, R ini menunjuk pada konstan tegas. Ini sebetulnya ada banyak pilihan sini, tapi kemudian kita gunakan ini 8,31 atau dalam pilihan lain nilai R ini tergantung pada faktor yang menyertainya.
Yang jelas R ini konstanta gas dan itu kemudian disertakan di dalam perhitungan. Kemudian T ini adalah suhu absolut. Itu digunakan dengan suhu Kelvin 273, dan dalam perhitungan nanti ditambahkan misalnya suhu dalam Celcius. Misalnya suhu ruangan 20 derajat Celcius. Berarti nilai T di situ adalah 20 ditambah dengan 273. Itu nilai T. Semoga sudah bisa dipahami bahwa nilai PO itu dapat dihitung dengan rumus SIRT, ya, atau ICRT. Nah, selanjutnya, potensial air internal sel tumbuhan lebih negatif karena kandungan zat terlarut. Ini sudah dijelaskan tadi. Lalu karena adanya perbedaan potensial air PA, maka air berpindah dari tanah ke dalam sel akar tumbuhan melalui proses osmosis. Artinya apa? Nilai PA di luar akar, berarti dalam tanah, larutan tanah, itu harus lebih besar dibandingkan dengan nilai PA pada bulu akar. Demikian selanjutnya, karena nilai PA yang menentukan pergerakan air itu, sementara nilai PA dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuknya yang tadi sudah dijelaskan, yakni PO salah satunya. Oleh karena itu, tumbuhan memiliki kendali dalam hal nilai potensial air melalui kemampuannya untuk melakukan proses kendali metabolik, karena potensial zat terlarut itu antara lain terkait dengan hasil-hasil proses metabolisme. Nah, sekarang masih zat terlarut, ini satu ilustrasi ya. Ini satu pipa yang kemudian pada kedua sisinya diisi dengan air murni, lalu pipa ini ada membran pembatas ya di antara keduanya. Lalu kemudian jika pada salah satu sisinya, katakanlah pada sisi kanan ini, ditambahkan, dimasukkan zat terlarut, ya, sebelumnya adalah air murni, memberikan zat terlarut, maka apa yang terjadi? Tinggi permukaan kedua sisi pipa U itu tentu akan berbeda. Mengapa? Kehadiran zat terlarut menyebabkan itu larutan menjadi lebih hipertonik, yang berarti bahwa sebagian molekul air tidak dalam posisi bebas. Maka pada sisi kiri tabung ini seluruh air itu adalah posisi bebas dan memiliki pergerakan bersih ke sisi kanan lebih besar, sehingga sisi kiri ini permukaan larutannya lebih tinggi dibanding dengan sisi kiri. Ya, semoga bisa dipahami, saudara. Gambaran ini menunjukkan bahwa keberadaan zat terlarut akan menurunkan potensial air. Itu intinya, akan menurunkan,
Sehingga ketika kita bicara dari mana dan kemana arah pergerakan air, maka air akan bergerak dari nilai PA tinggi ke PA rendah, lebih rendah. Nah, rendahnya PA dipengaruhi antara lain oleh zat terlarut atau PO. Oke, kalau digambarkan seperti ini juga tadi, ya, ini konsentrasi larutan, ini konsentrasi atau potensial zat terlarut PO. Semakin tinggi konsentrasi larutan, maka nilai PO-nya semakin negatif. Selanjutnya adalah potensial tekanan CP atau PT. Nah, potensial tekanan ini juga disebut dengan potensial turgor. Nilainya bisa positif, bisa negatif. Jadi nilainya positif atau negatif. Berbeda dengan PO tadi, nilainya itu selalu negatif. Karena tekanan, merupakan ekspresi energi, gitu. Sehingga semakin tinggi tekanan, maka semakin besar pula energi potensial suatu sistem. Begitu pula sebaliknya. Saya kira ini sangat mudah dipahami. Jadi potensial tekanan itu positif meningkatkan potensial air, ya. Potensial tekanan positif meningkatkan potensial air, dan potensial tekanan negatif menurunkan potensial air. Bagaimana itu kemudian bisa terjadi? Mari kembali mencermati ini tabung ya dipisahkan oleh satu membran. Sama tadi, sisi kanan berisi air murni sama dengan sisi kiri air murni. Jadi tidak ada beda. Lalu ketika misalnya pada sisi kiri yang ini diberikan tekanan, jadi di push tekanan karena dipompa, maka permukaan air akan berbeda pada akhirnya. Saya kira dalam kehidupan sehari-hari ini sangat mudah dipahami. Yang perlu dicermati adalah apa yang terjadi pada molekul air ketika diberikan tekanan. Dengan kata lain, apa yang terjadi dengan potensial air ketika diberikan tekanan? Nah, saudara, ketika tekanan itu diberikan, itu berarti bahwa molekul-molekul H2O memperoleh tambahan energi, sehingga daya geraknya menjadi lebih besar. Nah, dalam gambar ini diilustrasikan tinggi permukaan pada kedua sisi tabung itu berbeda. Saya kira dalam kehidupan sehari-hari ini banyak, dan saudara juga sudah melakukan, ya kan? Ya, ketika buang air kecil, biasanya laki-laki, di bagian akhir itu Anda memberikan tekanan sehingga daya pancarnya menjadi lebih tinggi. Demikian juga misalnya secara artifisial ada tabung spoid, lalu kemudian Anda tekan, maka akan keluar. Artinya apa? Molekul air mendapatkan tambahan energi.
Nah, bagaimana jika misalnya gini, tekanan negatif. Nah, ini tekanan negatif ini harus dipahami ketika saudara menyedot. Jadi kalau yang di atas itu adalah memompa, maka gambaran di bawah ini adalah menyedot. Ya, menyedot. Apa artinya? Bahwa tekanan yang diberikan itu menjadi negatif, sehingga pergerakan air itu sesungguhnya bertambah tetapi dalam arah sebaliknya. Ya, dalam arah sebaliknya. Ini menambah daya tarik air ke atas karena pengaruh tekanan negatif tadi, sehingga pergerakan air justru terjadi sebaliknya. Oke, saudara. Nah, saya kira itulah 3 konsep dasar yang penting untuk Anda pahami. Saya tambahkan sedikit catatan bahwa 2 konsep lainnya, yaitu konsep potensial gravitasi dan potensial matriks. Secara ringkas saya jelaskan, potensial gravitasi menunjuk pada pengaruh gaya gravitasi terhadap satu molekul atau satu benda. Dalam hal ini, karena kita bicara tentang potensial air, maka pengaruh gaya gravitasi itu akan menarik molekul-molekul H2O. Nah, kalau dihubungkan dengan pohon yang tadi terlihat begitu tinggi, seratusan meter, maka pengaruh atau potensial gravitasi itu harus diperhitungkan. Saya ulangi, harus diperhitungkan pengaruhnya. Tetapi pada level sel ke sel misalnya, atau dari tanah ke dalam akar, maka pengaruh gravitasi dapat ditiadakan, jadi bisa dibuang. Itu yang tentang potensi gravitasi. Lalu yang terakhir adalah potensial matriks. Nah, matriks itu berarti segumpulan benda, partikel yang memiliki daya absorpsi. Artinya apa? Partikel itu memiliki, mengikat, menyerap sejumlah air, sehingga air yang terserap tadi tidak begitu bebas. Ya, ada sejumlah zat dalam sel misalnya, atau di luar sel seperti partikel-partikel tanah, itu memiliki daya atau kemampuan untuk mengikat partikel air. Nah, ini pun juga itu dapat diabaikan, sehingga kembali kita simpulkan bahwa nilai PA ya sama dengan PO ditambah dengan PT. Ulangi, nilai PA sama dengan PO ditambah PT. Baik saudara, semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik, dan tentu saja saudara bisa mengeksplorasi berbagai sumber untuk menambah pemahaman saudara terkait dengan konsep PA, PO, dan PT. Demikian saudara, sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.